bercinta dengan berbagai posisi karena tidak menutup kemungkinan untuk sukses dalam program kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Bidan Eftaria Hartiwi Putri dengan channel yang sama, yaitu channel Promil Sabifa. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai 7 kesalahan pasutri atau pasangan suami istri dalam program kehamilan atau Promil. Di sini ada beberapa kesalahan suami istri yang biasa dilakukan pada saat program hamil. Untuk kesalahan yang pertama yaitu hubungan intim tidak teratur. Ini menjadi faktor penyebab paling utama jika program hamil tapi hubungan seksnya tidak teratur. Tapi bukan untuk setiap hari ataupun setiap saat ya Bunda, karena kalau kita setiap hari melakukan hubungan intim, itu sperma yang dihasilkan pun bisa tidak maksimal, jadi bisa tertunda untuk kesuburannya ataupun untuk program hamilnya. Kemudian seks yang baik itu yang gimana? Seks yang baik itu dilakukan pada 1 minggu 2-3 kali. Ini kesempatan lebih besar atau lebih banyak peluang hamil daripada 1 minggu 1 kali ya Bunda. Jadi hubungan seks itu yang bagus 2-3 kali dalam 1 minggu. Kemudian yang kedua, menunda periksa ke dokter. Ini menjadi faktor penyebab utama jika usia pasutri ini atau usia ibu juga lebih dari 35 tahun. Itu kan sudah riskan ya, atau resiko tinggi, ataupun sudah menikah 1 tahun. Jadi perlu untuk pemeriksaan dokter ataupun tenaga medis, bisa di klinik, bidan, ataupun di rumah sakit, bisa juga di puskesmas. Jadi perlu pemeriksaan agar segera ditangani. Jadi jika memerlukan pengobatan pun bisa segera untuk diberikan penanganan yang lebih cepat. Untuk pemeriksaannya lebih baik suami ikut dengan istri ya Bunda, karena harus berdua, harus pasutri, karena tidak menutup kemungkinan kesuburan atau sistem reproduksi pada laki-laki itu baik. Ada juga yang beberapa kasus bahwa suami juga memiliki masalah pada kesuburan. Kemudian usahakan benar-benar pemeriksaannya menyeluruh. Jadi nanti dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, bisa juga USG dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan cairan lubrikasi ataupun pelumas. Sebenarnya ada beberapa cairan pelumas yang baik untuk program hamil atau untuk digunakan, tapi ada juga beberapa yang pelumas tidak ramah pada sperma, jadi peluang kehamilan pun jadi rendah. Sebenarnya vagina pun sudah mengeluarkan cairan lubrikasi yang alami, karena cairan vagina pun mampu untuk berfungsi untuk mengantarkan sperma menuju sel telur. Jadi cairan lubrikasi yang eksternal itu biasanya tidak sebaik cairan lubrikasi yang alami. Kemudian menjalani gaya hidup yang sehat. Ini diawali dengan pola hidup yang sehat, seperti tidak merokok, kemudian tidak obat-obatan terlarang ataupun narkoba, kemudian istirahat yang cukup, minum yang cukup, olahraga yang cukup, minimal seminggu 3 kali, baik suami maupun istri. Kemudian tetap rileks dan tetap tenang, jadi jangan sampai stres. Itu yang mengolah atau yang bisa mengolah kesetresan ataupun pikiran itu dari pasutri atau pasangan bunda maupun suami. Kemudian yang kelima, selalu menyalahkan pihak perempuan. Ini menjadi budaya kita bahwa tidak memiliki momongan itu pasti salah perempuan. Sebenarnya tidak, laki-laki pun bisa berperan, karena kesuburan ataupun sistem reproduksi itu pada laki-laki bisa juga menjadi masalah. Jadi perlu juga dilakukan pemeriksaan ke dokter. Jadi tidak hanya istri aja, tapi juga suami, karena jika istri saja yang melakukan pemeriksaan maka terfokusnya ke istri, tidak suami. Jadi masalah-masalah pun bisa terus berkembang jika tidak pasutri itu tidak datang ke tenaga medis. Jadi perlu langsung ditangani ataupun melakukan perawatan maupun pengobatan langsung. Jadi
tingkat kesuburannya pun atau tingkat keberhasilan program hamil pun bisa meningkat. Kemudian fokus pada satu posisi saja. Ini memang kadang pasutri memang banyak yang hanya fokus saat bercinta itu pada posisi yang itu aja, karena mereka itu menganggap bahwa posisi itu posisi yang berhasil untuk program hamil. Padahal sebenarnya semua posisi itu bisa untuk program hamil atau untuk keberhasilan program hamil. Kadang juga istri menjaga panggulnya untuk lebih tinggi agar sperma tidak tumpah. Sebenarnya tidak ya Bunda. Jadi sperma itu setelah masuk itu akan masuk ke dalam vagina, itu akan berenang dengan sendirinya menuju serviks, kemudian ke tuba falopi untuk melakukan pembuahan. Jadi nggak perlu juga sih sebenarnya untuk melakukan lebih tinggi kakinya setelah berhubungan seksual. Yang penting setelah berhubungan seksual jangan berdiri dulu, diam dulu di tempat agar sperma itu bisa berenang ataupun menuju serviks, kemudian menuju tuba falopi untuk melakukan pembuahan. Jadi bisa juga bunda-bunda di sana, suami di sana, untuk melakukan bercinta dengan berbagai posisi, karena tidak menutup kemungkinan untuk sukses dalam program kehamilan. Jadi selain untuk menambah rileks, untuk menambah variasi dalam bercinta, juga mencegah kebosanan. Kemudian yang terakhir, tidak memanfaatkan masa subur. Ini yang paling penting, karena masa subur itu 3-5 hari sebelum masa ovulasi dan setelah masa ovulasi. Jadi peluangnya lebih besar daripada melakukan hubungan seks sebelum sebelum atau pas pada masa ovulasi. Jadi kalau bisa sebelum atau pas, atau tidak sama sekali, itu malah menjadi kurang peluang dalam keberhasilan program hamil. Jadi kesimpulannya, kita tetap untuk program hamil, bunda di sana tetap menjalani pola hidup yang sehat, kemudian bisa dengan gaya bercinta tidak membosankan, bisa dengan gaya bercinta yang bervariasi, kemudian tetap cek ke dokter atau ke tenaga medis, kalau sebisa mungkin mengurangi pelumas ataupun cairan lubrikasi. Sebenarnya aman-aman saja, tapi hanya beberapa yang tidak ramah pada sperma gitu. Semoga program hamil bunda di sana sukses ya. Salam sehat dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum.